singkatnya mengenal diri itu ketika kita berhenti menjalani hidup sebagai orang lain, tapi kita menjalani hidup yang asli, yang utuh, yang jujur, yang selaras dengan desain ilahi. Dan pada akhirnya ya aku sadar bahwa kemenangan sejati itu adalah ketika kita memenangkan pertempuran yang ada dalam diri kita sendiri. Kita menguasai, kita menerima diri kita seutuhnya, sepenuhnya. Hai, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan juga bahagia. Ketemu lagi dengan Cinta di sini. Kali ini aku mau berbagi tentang mengenal diri. Karena selama ini kan ketika membahas tentang mengenal diri hanya ya selewat, 2 lewat, 3 lewat, nggak sampai mendalam ya. Jadi kali ini aku pengen bahas tentang bagaimana kita mengenal diri kita sampai dalam, sampai ke inti, sesuai dengan janji aku di video yang sebelumnya ya. Aku pengen bahas poin yang ini gitu ya, lebih dalam lagi gitu. Ini untuk membantu teman-teman yang mungkin masih bingung maksudnya mengenal diri sendiri lebih dalam itu seperti apa. Mengenal diri lebih dalam seperti yang saya bilang sebelumnya ya, itu sama aja kita kayak melihat, mengenal diri kita semua ya, dari segala macam sisi, bukan hanya kekuatan kita, kelemahan kita, tapi juga gelap kita juga gitu ya, nggak cuma terang kita tapi gelap, bagian gelap diri kita, bayang diri kita, pola kita dan sebagainya. Itu sampai benar-benar yang tadinya tertutupi atau mungkin ditutupi itu benar-benar terlihat, dan kita mengenal, oh itu aku, versi aku yang bagian diri aku gitu. Nah, bagaimana cara kita mengenal diri kita ya? Yang pertama itu kita tahu pola energi kita sendiri. Nah, kalau soal energi ini ya, seperti yang pernah saya share di sini juga, aku sih ngerasa terbantu ya dengan adanya tools human design gitu ya. Itu kan mengenal manusia dari sisi energi ya. Nah, jadi teman-teman bisa coba kulik dengan tools human design gitu. Tetapi kalau yang belum tahu ya, paling enggak gitu ya, paling enggak kan dasarnya kayak setiap energi itu kan ada polanya ya kan. Kita tahu ya tadi kapan kita perlu ngecas energi kita, kapan kita perlu menetapkan batasan gitu ya, tahu gimana kapan kita menggunakan energi kita sampai full, maksudnya benar-benar powerful gitu ya, dan kita tahu kapan kita perlu kayak memperlambat misalnya kayak gitu ya. Nah, itu sampai pada tahap itu gitu, sampai tahap kita tahu polanya gitu, pola energi kita sendiri. Karena ya banyak yang dulu juga aku nggak tahu, yang akhirnya jadi berantakan gitu, berantakan aja rasanya gitu, dan itu bikin kita jadi capek, frustasi, kosong dan sebagainya gitu ya. Nah, mengenal diri itu tahu kapan, ini yang kedua ya, tahu apa yang memicu luka dan apa yang menguatkan kita gitu. Nah, tahu kapan kita bereaksi, kenapa kita bereaksi begitu, terus bagaimana kita kayak menata ulang diri kita sendiri, energi kita sendiri, supaya nggak sampai menyakiti baik orang lain maupun diri kita sendiri gitu. Satu, terutama menyakiti diri kita sendiri gitu ya. Contohnya misalnya ya, ini aku kasih contoh. Misalnya aku tahu yang mudah memicu luka aku, misalnya sensitif terhadap lingkungan yang lambat dan tidak atau kurang bertanggung jawab. Itu aku sensitif gitu. Jadi rasanya udah capek duluan gitu, kayak kelelahan gitu loh di lingkungan seperti itu gitu. Itu kan ada tipe orang yang ya bodo amatan, ada yang tipe yang ya udahlah gitu ya. Tapi kalau aku termasuk yang sensitif di bagian itu gitu, makanya ya tahu ya, oh itu pemicunya, pemicu lukanya gitu. Nah, sensitifnya di situ gitu. Nah, jadi tahu apa yang memicu luka kita dan juga apa yang menguatkan. Nah, kemudian contoh yang menguatkan itu ketika sebaliknya dipercaya,
dipercaya dan dihormati untuk apa ya, nilai-nilainya gitu ya. Tapi ini mungkin ya hampir setiap orang masih pengen ya punya kebutuhan untuk di soal nilai gitu, dia dipercaya gitu ya, nilai-nilai yang kita pegang gitu. Nah, kemudian yang ketiga ya, mengenal diri lebih dalam. Itu kita tahu nilai kita sendiri dan kita juga tahu batasan kita sendiri. Ini benar-benar jadi pondasi hidup kita. Ketika kita tahu nilai-nilai diri kita, ya kita jadi tahu batasannya. Batasan itu sebenarnya seperti pagar yang melindungi diri kita, melindungi nilai-nilai kita ya. Misalnya kalau yang aku sendiri ya, nilai-nilai utama misalnya integritas, keautentikan, kualitas gitu ya misalnya. Nah, jadi tahu karena itu nilai-nilai yang aku pegang, aku tahu ya gimana cara menetapkan batasan. Ketika sesuatu yang itu otentik punya aku terus diklaim sama orang lain, ini yang perlu ada batasan. Ya, jadi kita bisa menetapkan batasan kalau kita tahu nilai kita sendiri gitu guys. Nah, termasuk soal apa ya, integritas ya. Misalnya walaupun duitnya banyak, walaupun tapi lingkungannya misal atau bau-baunya manipulatif misalnya, atau tadi ya menggunakan segala cara untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, aku nggak bisa kayak gitu. Itu tidak sesuai dengan integritas gitu. Jadi ya udah, tinggalin aja. Kita harus tahu nilai diri kita sendiri guys gitu, supaya kita bisa menetapkan batasan orang lain. Dan batasan itu ya kita harus tegas gitu ya. Ya, orang nggak mungkin kenal sama diri kita kalau kita nggak kenal sama diri kita sendiri. Kita nggak tahu batasan kita sendiri. Nah, dan orang yang nggak tahu dirinya sendiri biasanya bingung menetapkan batasan gitu guys. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengenal diri kita lebih dalam, yaitu kita tahu versi terburuk dan kita tahu juga versi terbaik dari diri kita sendiri. Nah, ini juga bagian yang paling jujur, radikal. Nah, ketika kita tahu di versi terbaik dan terburuk ya, misalnya marah ketika ditindas, terus marah ketika orang tuh nggak tanggung jawab gitu ya. Nah, itu yang terburuk ya. Frustasi kalau orang tuh nggak ngerti batas gitu ya. Nah, tapi terbaiknya misalnya ya, kalau aku sendiri fokus banget kalau lagi sakralnya on, terus juga apa ya, kesempatannya ya biasanya sih selaras sih, yes, dan juga kesempatan misalnya kayak sekarang tuh ini langsung ya aku contohin dan praktekkan di sini. Dari awal sakralku udah bilang ya udah hari ini konten, walaupun apa ya, ada tadi ya banyak yang harus dilalui, tapi ya udah ngupload aja thread gitu. Dan pas nyampe di sini pun itu didukung gitu. Biasanya ramai banget, banyak orang, ini sepi. Terus juga ya ini ya, cari spotnya juga cukup cepet ya, biasanya kan lama karena kondisinya nggak tentu sih guys gitu. Jadi biasanya ngikutin apa, authority batin kita itu. Kalau aku di generator itu sakral, ya itu kan selaras gitu. Kalau enggak ya frustasi karena energinya terhampatnya, harusnya aku nge-flow dan juga konten hari ini, tapi ada sih fase frustasinya. Tadi tuh sempet pas terkendala ini, ada ini ada itu gitu, tapi oke, aku udah bilang yes, berarti ya yes aja. Meskipun udah jangan pergi sekarang, enggak sekarang gitu ya, fokus banget kalau udah yes gitu. Nah, kemudian juga yang lainnya lah ya. Nah, kemudian jadi gini, mengenal diri itu kita nggak cuma menerima sisi baik kita, versi terbaik dari kita, juga kita menerima versi dari diri kita yang terburuk kita, tanpa rasa bersalah dan rasa malu. Artinya kita sudah tidak hanya mengenal diri kita, tapi juga menerima diri kita seutuhnya gitu guys. Nah, oke, kita lanjut mengenal diri kita lebih dalam. Yang berikutnya itu kita tahu bagaimana kita berevolusi. Jadi diri kita itu kan enggak yang tetap ya, kan dinamis, hidup aja dinamis, kita juga berubah gitu kan. Diri kita yang sekarang bukan diri kita yang misalnya yang aku kasih ya 9 tahun yang lalu. Enggak penting diri kita yang dulu, tapi yang penting siapa kita yang sekarang, siapa kita ingin menjadi ya. Kemudian apa yang perlu kita bangun, dan
Selain itu juga apa yang perlu kita lepaskan karena hidup kan polanya begitu ya, dapat lepaskan, bangun, kita bangun apa itu kita bangun, dan ya udah apa yang bilang itu berlalu gitu ya. Nah, ini proses pendewasaan ya teman-teman ya, emang gak mudah, aku bilang gak mudah. Pokoknya soal ngomongin tentang kesadaran, tentang jiwa itu gak mudah semudah kayak kita memanifestasi yang secara apa ya, fisik ya, karena ini kaitannya dengan jiwa sih ya. Jadi proses pendewasaan yang kadang-kadang sunyi, sepi, sendiri ya, tapi justru di sinilah ya dikasih kekuatan untuk cara apa ya, gila-gilaan benar-benar mengenal diri kita yang lebih dalam dan kekuatan kita yang lebih paling dasar lagi gitu. Nah, kemudian mengenal diri kita lebih dalam yang berikutnya yaitu kita tahu cara kita menghormati tubuh kita sendiri, pikiran kita sendiri, spirit kita sendiri secara bersamaan. Banyak orang yang cuma fokus misalnya sama fisik aja gitu, tapi mengabaikan kesehatan, misalnya mentalnya, pikirannya jadi cemas. Tubuh yang nggak diperhatikan ya jadi burnout. Kemudian kayak spirit kita, kalau kita nggak dijaga seimbang, tidak diselaraskan dengan tubuh dan juga pikiran kita, itu bisa melayang-layang spiritual doang tapi nggak membumi gitu. Jadi karena kita manusia, kita perlu membumi juga gitu kan, nggak ngawang-ngawang melayang-layang di apa ya, di termasuk ilusi kita gitu tentang pikiran kita gitu. Jadi kita tahu cara menghormati tubuh kita, pikiran kita, dan juga spirit kita secara bersamaan. Jadi mengenal diri sendiri lebih dalam itu kayak kita mensinkronisasikan ketiganya itu. Tubuh kita lagi bilang apa nih, pikiran kita lagi bilang apa nih, spirit kita lagi bilang apa nih, dan kita bergerak sesuai dengan ketiganya secara bersamaan. Itu tadi kita udah bisa mengenal diri kita lebih dalam. Nah, kemudian yang ketujuh, bagaimana kita mengenal diri kita lebih dalam, itu ini yang terakhir ya, yang paling pamungkas tapi yang paling justru fondasinya ya, yang paling dalam dari semua yang udah aku sebutin tadi gitu. Tahu blueprint kita sendiri, tahu blueprint yang Allah, yang Tuhan desain dalam diri kita sendiri. Kita tahu, kita sadar bahwa kita memang didesain berbeda dari orang lain, unik, sempurna dalam ketidaksempurnaan, spesial ya, istimewa. Nah, jadi setiap orang, setiap manusia itu, setiap desain itu punya iramanya sendiri, warnanya sendiri, mekanismenya sendiri, sistemnya bagaimana, energinya, misinya, dan jalurnya sendiri. Nah, mengenal diri berarti kita itu ya mengikuti tadi ya, selaras dengan desain kita, dengan blueprint kita, dengan misi jiwa kita, dengan apa tujuan kita diciptakan di dunia ini gitu ya, misi jiwa kita gitu. Jadi singkatnya mengenal diri itu ketika kita berhenti menjalani hidup sebagai orang lain, tapi kita menjalani hidup yang asli, yang utuh, yang jujur, yang selaras dengan desain ilahi, dengan blueprint ilahi. Nah, mengenal diri adalah proses panjang ya, proses kita membongkar lapis demi lapis, layer demi layer, pola, luka, kepercayaan kita, nilai-nilai kita, suara hati kita, suara ilahi, suara Tuhan, suara Allah yang ada dalam diri kita. Ya, aku juga pernah di fase yang waktu belum mengenal diri sendiri ya, ingin membuktikan tadi ya, ingin memaksakan diri aku sendiri untuk mengikuti standar orang lain, ingin diterima, ingin diakui, ingin dihargai, ingin ya bermakna hidupnya gitu ya. Nah, tapi tadi ketika tidak sesuai dengan blueprint dan jalurnya aku sendiri, itu aku merasakan ada yang kosong, ada yang hilang gitu ya, seperti itu. Nah, dan pada akhirnya ya aku sadar bahwa kemenangan sejati itu adalah ketika kita memenangkan pertempuran yang ada dalam diri kita sendiri, kita menguasai, kita menerima diri kita seutuhnya, sepenuhnya. Itu adalah kemenangan yang paling hakiki, yang paling sejati. Dan di situlah apa ya, kayak fitrahnya kita menjalani hidup ya, dan juga sebagai jiwa yang akhirnya jadi bebas dari ancaman-ancaman luar gitu, karena ya udah sih, udah hidup sendiri dalam artian diri kita milik kita sendiri, kita yang
kita sebagai co-creator, kita juga sebagai leader ya, sebagai khalifah, dan nggak ada keterikatan yang melekat kepada selainnya gitu. Jadi ya udah tuh, kalau udah kembali ke diri sendiri itu kemenangan sejati. Dan untuk kembali ke diri sendiri, kita harus mengenal diri kita sendiri lebih dalam, sampai ke inti, sampai ke tulang. Ya. Ya teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak pembahasan kali ini dari awal sampai akhir ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu, bisa sharing di kolom komentar tentang perjalanan mengenal diri teman-teman ya. Kita di sini sama-sama ingat, saling mengingatkan, saling menguatkan, dan terima kasih sudah di dalam perjalanan ini, di ruang aman ini. Oke, salam sehat, bahagia, berkelimpahan untuk kita semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Aku nggak tahu nih ya, dikasih kesempatan lagi di bulan ini, akhir tahun ini atau enggak. Oke, jadi sampai ketemu di kesempatan yang lain. Dah.